apa kabar pemirsa? Saya Erika Budiastuti senang kembali menjumpai Anda dalam Dialog Sai Bumi. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung kini tengah mengembangkan kerjasama ekonomi dengan pemerintah Bangka Belitung. Peran ini salah satunya berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Seperti apa konsep kerjasamanya dan bagaimana pula Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan industri kecil dan menengah serta membantu mengatasi pandemi COVID-19. Akan kita bahas secara lengkap persoalan tersebut dalam Dialog Sai Bumi bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung, Ibu Elvira Umihani. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Erika. Iya, Masya Allah. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Ibu Elvira Umihani. Bu, ini berbicara mengenai kondisi pandemi COVID-19 yang ternyata sampai hari ini masih belum mau pergi nih dari muka bumi ini ya. Dan kalau tidak salah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini ternyata punya andil besar juga terhadap penanganan kasus COVID-19, terutama dalam hal pemasok ataupun kesulitan saat mendapatkan oksigen. Benar begitu Ibu Elvira? Iya, benar. Bisa diceritakan mungkin Bu itu dalam kondisi yang seperti apa dan apa peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan kala itu? Iya, jadi pada saat itu kita berada dalam puncak pandemi ya, artinya banyak rumah sakit penuh gitu ya, bor kita sangat tinggi gitu, malah sampai kekurangan, dan pada saat itu memang terjadi kelangkaan oksigen. Nah, Pak Gubernur berinisiatif untuk mengundang semua stakeholder, terutama ada 9 distributor oksigen yang ada di Provinsi Lampung. Kita undang untuk, dan kabupaten kota, bupati wali kota, kita mencari solusi lah untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian dari hasil pertemuan tersebut, diterbitkan surat keputusan gubernur tentang pembentukan Satgas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen. Yang ketuanya adalah Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sebagai Sekretaris Satgas. Nah, kemudian untuk mengatasi itu, kita berkoordinasi dengan distributor siapa yang paling memungkinkan dan bersedia untuk bekerja sama dengan Pemprov dalam mengatasi kelangkaan oksigen ini. Dan waktu itu yang memiliki sumber daya, artinya tangki yang cukup besar, kemudian dia memiliki mobil tangki juga, itu adalah Lampung Gas. Waktu itu memang PT Lampung Gas yang berlokasi di Candi Mas Natar. Nah, kemudian pada saat rapat itu juga hadir PT Pusri. Nah, dari situ kita mendapatkan bantuan pengangkutan atau transportasi mobil tangki dari PT Pusri dengan oksigen yang merupakan bantuan atau CSR dari Sinarmas, grup Sinarmas, yaitu PT Oki Pulp and Paper yang berlokasi di Oki, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. 1 mobil waktu itu. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan Lampung Gas menggunakan mobil Lampung Gas. Jadi mengambil oksigen dari PT Oki Pulp and Paper itu, jadi mobil kita itu sampai di dermaga di dekat Bom Baru di Palembang, kemudian dinaikkan ke Tongkang, tangkinya, lalu dibawa ke Oki, bolak-balik itu setelah diisi oleh oksigen cair, kemudian kembali ke Lampung, lalu didistribusi ke rumah sakit yang memiliki tangki oksigen cair dan jaringan menjadi gas oksigen. Lalu untuk kepentingan pasien yang dirawat di rumah, itu kita bekerja sama dengan Lampung Gas untuk dirubah dari oksigen cair menjadi oksigen gas di pabriknya Lampung Gas, sehingga saat itu kebutuhan oksigen di rumah sakit terpenuhi, karena memang kita prioritas di rumah sakit ya, karena rumah sakit mungkin tingkat keparahannya juga lebih tinggi daripada yang di rumah, tapi di rumah juga sangat banyak waktu itu, sehingga kebutuhan oksigen di rumah sakit terpenuhi dan pasien yang dirawat di rumah juga terpenuhi, dan alhamdulillah dalam waktu mungkin kurang lebih 1,5 bulan itu kita lakukan bolak-balik terus. Ada bantuan juga dari anggota DPRD Provinsi Lampung, Pak Mirza Jausal. Akhirnya pandemi menurun,
tingkat pasien juga, tingkat bor rumah sakit juga menurun, dan alhamdulillah kelangkaan oksigen tidak terjadi lagi. Wah, ini luar biasa Bu. Jadi masuk ke tahun kedua pandemi ini, dan memang kita kala itu mendapatkan situasi kelangkaan oksigen. Ternyata Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini punya andil besar juga terhadap pemenuhan hal itu. Lalu sampai saat ini apakah masih terjadi Bu kelangkaan oksigen? Ya, kalau sekarang sudah tidak ya, cukup ya. Artinya memang di Lampung ini kita tidak punya sumber oksigennya. Jadi industri atau distributor itu hanya mengambil oksigen terutama dari daerah Banten ya, Banten dan Sumatera Selatan sebenarnya. Kemudian dibawa ke Lampung ke pabrik mereka, dirubah menjadi tabung-tabung gas atau langsung didistribusi ke rumah sakit. Nah, itulah yang digunakan. Kalau dalam kondisi saat ini itu tercukupi gitu ya. Cuma memang Pak Gubernur memang masih berkeinginan untuk Lampung ini memiliki sumber oksigen sendiri. Itu sebenarnya ada ya di daerah Tanggamus, Suwoh. Itu milik salah satu perusahaan swasta, cuma mereka memang belum memiliki teknologinya untuk itu. Nah, itu yang ke depan akan menjadi alternatif kita pertimbangkan untuk swasta tersebut mengembangkan sumber oksigen baru gitu. Baik, artinya ini kan kita tidak tahu ya pandemi akan sampai kapan. Kita sih berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir gitu. Tapi kalaupun ada situasi terburuk gitu, pandemi ini masih diperpanjang, masih panjang, dan ada situasi serupa gitu yang terjadi di Lampung, apakah ada usaha-usaha preventif gitu ataupun hal-hal yang akan langsung dilakukan oleh Satgas terkait? Iya. Sebenarnya kalau untuk saat ini kan yang kita sebut sebagai sumber oksigen baru itu belum dapat implementasi ya, karena alatnya itu juga harus dibeli dari luar gitu ya, dari Cina kalau saya tidak salah, dan harganya memang cukup mahal, di atas 1 miliar itu. Berarti kan harus ada investasi dari perusahaan swasta tersebut ya. Jadi untuk saat ini ya kita memang masih membangun hubungan baik dengan PT Sinarmas Group itu yang memang memiliki oksigen yang berlimpah, dan kita juga ya bekerja sama dengan distributor yang ada di Lampung gitu loh untuk bersama-sama menangani kelangkaan. Baik, terima kasih Bu. Artinya memang Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini memang punya andil juga terhadap pengendalian dan juga pencegahan dari COVID ini sendiri gitu ya, terutama dalam kelangkaan oksigen. Nah, kita sekarang berbicara mengenai program dan juga tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini sendiri. Nah, program-program yang sedang dilakukan selain tadi membantu mengatasi kelangkaan oksigen, ada apa saja nih Bu yang sedang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung? Ya, jadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini kan fungsinya dua sektor ya, satu sektor industri, perindustrian, dan yang kedua adalah sektor perdagangan gitu. Nah, terkait dengan sektor industri itu ada industri besar, ada industri kecil dan menengah gitu ya. Kalau industri besar kita sifatnya lebih ke fasilitasi, bagaimana industri besar itu bisa melaksanakan bisnisnya dengan baik gitu ya, nyaman, tidak ada masalah, dan kita harapkan kinerjanya juga terus meningkat sehingga penyerapan tenaga kerja terjadi gitu ya. Ekspor dari Lampung juga kita harapkan terus meningkat. Nah, kemudian untuk IKM itu kita lebih sifatnya pemberdayaan. Pemberdayaan dan membantu mereka untuk bisa lebih kompetitif ya, masuk ke pasar digital misalnya, kemudian diversifikasi produk dan lainnya gitu. Oke, baik. Kita jelasin Bu Elvira. Dan pemirsa, tadi kita sama-sama mengetahui bahwa ada pembagian yakni perindustrian dan perdagangan. Nah, seperti apa detailnya akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
kericuhan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. iNews Pagi, setiap hari pukul 4:30. Selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak tumbai. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2 Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga Cegah tangkal, cikal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Saya Bumi, dan tentu tema kita hari ini menunjang program pembangunan Lampung. Baik, Bu Elvira tadi mengatakan bahwa ada pembagian industri dan perdagangan. Tadi ada besar, kecil, menengah hingga IKM juga gitu ya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya Ibu Elvira. Tadi kalau industri besar ya, kita lebih ke fasilitasi dan pengawasan. Nah, untuk industri kecil kita sifatnya pemberdayaan ya, membantu, mendorong lah mereka untuk bisa berkembang lebih baik. Jadi mulai dari inovasi produk, diversifikasi produk, sampai mendorong mereka masuk ke dalam pasar digital dan pasar global. Nah, kita fasilitasi mereka melalui misalnya Bazar Bo gitu ya, digelar setiap Rabu pagi di halaman Dinas Perindak. Kemudian juga kita ada asistensi untuk masuk ke pasar digital melalui tenaga ahli IT. Kemudian juga kita ada ekspor coaching program. Jadi pelatihan ekspor untuk IKM itu tahun ini pesertanya 30 dan ada 8 tahap bimbingan teknis. Seperti mereka bertemu buyer, melakukan business matching gitu ya, sampai benar-benar terjadi ekspor. Ini sekarang sudah masuk ke tahap 5 ekspor coaching program itu, dan sudah ada 3 peserta dari 30 peserta tersebut yang sudah bisa melakukan ekspor. Seperti yang Panda alami di Kabupaten Pesawaran itu ekspor keripik singkong, keripik tempe ke Inggris, ke Korea. Kemudian juga ada yang masih dalam partai kecil itu Raffins yang di Pringsewu itu ke Cina ya. Kemudian juga ada keripik pisang dari Kabupaten Tulang Bawang Barat itu sudah ekspor juga ke Saudi Arabia gitu ya. Nah, itu kita dorong terus, mudah-mudahan tahun depan kita juga masih mendapatkan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pelatihan ekspor tersebut. Nah, kemudian peran Dinas Perindak dalam sektor perdagangan itu juga dalam mendorong ekspor ya. Ekspor dari Lampung itu kita tahu masih banyak dalam bentuk biji, butiran atau bahan mentah. Ya. Nah, kita berupaya bagaimana mendorong IKM untuk bisa melakukan pengolahan produk-produk pertanian sehingga dipasarkan sudah dalam bentuk produk olahan atau produk turunan gitu. Nah, kemudian peran Dinas Perdagangan juga dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting. Jadi seperti bahan pokok beras, itu kalau beras memang ada peran Bulog ya. Kemudian kalau yang lain seperti misalnya bawang merah, cabai merah, telur itu ya. Kalau harga lagi naik, kita melakukan pasar murah, atau pada saat hari besar keagamaan itu kan permintaan meningkat. Nah, itu akan mendorong kenaikan harga, itu juga kita fasilitasi pasar murah gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita lakukan secara rutin untuk menjaga stabilisasi harga di daerah.
Baik, artinya berarti dari segi IKM, lalu tadi ada bahkan mendorong juga untuk IKM tersebut bisa ekspor begitu Iya. ya. Nah ini apakah ada target-target tersendiri Bu gitu bahwa tahun ini dengan tahun-tahun yang akan datang harus meningkat dan lain sebagainya? Iya, kalau target tahun ini kan sebenarnya memang tidak gampang ya mendorong IKM untuk bisa ekspor. Target kita itu 6 IKM tahun ini bisa ekspor gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan 30 peserta di Kucing Ekspor itu harapan kita sih 30-30-nya bisa Amin, ekspor amin. gitu ya. Pastinya ya. Tadi tentu dengan berbagai cara, salah satunya BIMTEK seperti itu ya. Iya. Nah kalau untuk ini kita sebagai upaya juga mendukung visi misi ataupun program kerjanya dari Bapak Gubernur Arnald Junaidi, apa yang linear dengan program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, Bu Elvira? Iya, sebenarnya memang janji kerjanya Pak Gubernur itu kan sudah diturunkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 dalam bentuk agenda kerja utama pembangunan Provinsi Lampung. Ada beberapa agenda kerja utama yang terkait dengan tupoksinya Dinas Perindak. Salah satunya misalnya seperti Kartu Petani Berjaya. Jadi Kartu Petani Berjaya ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, goalnya gitu ya. Nah, untuk kesejahteraan petani ini tidak cukup hanya meningkatkan produksi dan produktivitas, tapi bagaimana harga dari produk pertanian yang dihasilkan oleh petani ini stabil. Tidak, kalau turun tidak terlalu rendah gitu ya. Dan ada nilai tambah yang diperoleh oleh petani melalui proses pengolahan. Nah, itu yang menjadi tugasnya Dinas Perindak, Hilirisasi dan Pemasaran. Seperti kemarin kami menggelar peringatan Hari Kopi Internasional bekerjasama dengan IKM kopi se-Provinsi Lampung. Itu tujuannya untuk meningkatkan permintaan kopi Lampung di pasar lokal dan nasional gitu ya. Kita membangun branding kopi Lampung gitu. Karena teman-teman IKM kopi ini juga sangat semangat gitu ya untuk terus meningkatkan kinerjanya gitu. Nah, kalau berbicara mengenai ekspor nih Bu, Lampung ini kan terkenal dengan rempah-rempah gitu. Nah, apakah ada juga maksudnya mendorong untuk petani ataupun baik dari segi pertanian, perkebunan itu untuk bisa ekspor juga? Dan dalam sektor apa saja tuh Bu untuk produk unggulan dari Lampung sendiri? Iya, kalau ekspor dari Lampung yang sudah sangat terkenal itu kan seperti kopi, lada ya. Nah, memang saat ini kalau kita lihat lebih banyak yang diekspor dalam bentuk mentah daripada yang sudah diolah. Kalau terkait rempah-rempah, lada misalnya. Lada Lampung ini dulu sangat terkenal dengan lada hitam Lampung ya, Lampung black pepper. Nah, dalam perkembangannya memang banyak terjadi alih tanaman dari lada ke jenis tanaman lain yang dianggap petani lebih menguntungkan. Tapi sebenarnya itu kan komoditas warisan ya yang harus dilestarikan lah. Lambang pemerintah Provinsi Lampung itu ada ladanya. Ya. Lambang Universitas Lampung itu juga ada ladanya gitu ya. Jangan sampai lada Lampung ini hilang gitu ya dari bumi Lampung. Nah, itu juga Dinas Perindak berusaha berperan di sana bagaimana mendorong kelompok tani untuk melakukan pengolahan terhadap lada, seperti misalnya dalam bentuk minyak lada, balsam lada gitu ya. Ada juga kopi lada gitu loh. Agar petani itu memperoleh nilai tambah dari produk lada gitu. Oke. Kemudian kita bantu kemasannya juga. Dalam 2 tahun terakhir ini kondisi pandemi Covid, apakah ada penurunan begitu Bu? Atau mungkin malah justru ada peningkatan baik dari tadi ya gitu, IKM ataupun dari segi bahan baku sendiri yang dihasilkan dari Lampung? Kalau IKM pada saat kemarin PPKM level 4 itu mereka menurun drastis. Ada yang sampai 0 ya, pabriknya tutup gitu. Kasihan ya. Nah, tapi seiring dengan semakin membaiknya kondisi dan kita Dinas Perindak Provinsi bersama kabupaten kota juga terus memfasilitasi mereka lah dalam berbagai program-program pemasaran gitu ya, baik secara fisik maupun digital itu saya kira sekarang sudah mulai pulih lah gitu ya. Berarti artinya ada treatment-treatment tersendirikah yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu selain mungkin BIMTEK gitu, apalagi kalau kita lihat pandemi Covid kan daya beli masyarakat juga menurun begitu kan Bu ya. Ya, tapi jawabannya setelah pesan berikut ini Bu. Pemirsa, kita harus jeda sejenak.
Dan sesaat lagi kita akan kembali tentunya masih bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ibu Elvira. Tetap bersama kami. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade maksud saya. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. raut wajah. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Ban Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Dialog Sai Bumi dan tentunya dengan narasumber kita Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Ibu Elvira. Ya Bu, tadi mungkin singkat apa yang dilakukan treatment selama pandemi ini terutama kepada IKM-IKM yang tadi katanya bahkan ada yang sempat tutup begitu ya Bu ya. Iya. Ya, jadi kalau programnya kita tetap memang bimbingan teknis ya, karena kalau Dinas Perindustrian ini kan bagaimana membangun produk-produk industri itu lebih memiliki daya saing lah gitu ya. Nah itu melalui bimbingan teknis. Hanya dalam bimbingan teknis itu kita juga menyelipkan materi tentang pembiayaan. Jadi kita minta bantuan perbankan ya, Bank Lampung, BRI untuk memaparkan materi tentang pembiayaan yang murah, kredit usaha rakyat itu ya, dengan tingkat bunga 6%. Kemudian juga kita selipkan materi tentang pasar digital, digitalisasi marketing. Jadi kita bekerja sama dengan Shopee, Tokopedia yang ada di Lampung. Nah harapannya IKM, walaupun mereka tidak didatangi oleh konsumen, ya, karena pariwisata kita benar-benar nol ya, pernah gitu, tapi mereka masih bisa menjual dalam pasar digital gitu. Artinya berbagai cara terus dilakukan begitu ya Bu ya. Nah sekali tiga uang juga kalau tidak salah belum lama ini pemerintah Provinsi Lampung dan Bangka Belitung membangun kerjasama dalam berbagai bidang gitu. Nah dari pihak Bangka Belitung sendiri sudah mendesak agar program kerjasama ini segera terrealisasi. Nah apakah selama ini sejauh ini sudah berjalan atau on progress Bu? Ya, sebenarnya kerjasama dengan Bangka Belitung ini sudah cukup lama ya diinisiasi oleh Bapak Gubernur dengan Gubernur Bangka Belitung. Hanya karena pandemi ini sempat tertunda memang sampai 1 tahun lebih. Nah setelah kita sudah mulai pulih gitu ya, kemarin rombongan dari Babel itu sempat berkunjung ke Lampung untuk mempelajari potensi-potensi Lampung yang bisa diperdagangkan. Kemudian minggu depannya itu Pak Gubernur langsung ke Pulau Belitung menandatangani MOU atau nota kesepahaman antar dua gubernur untuk membangun transportasi langsung. Jadi dari dermaga di Kabupaten Mesuji yang dinilai paling dekat ya dengan Pulau Bangka itu langsung ke Bangka dan Belitung gitu ya. Nah, sebenarnya ingin diupayakan transportasi langsung itu. Kalau perdagangannya
itu sebenarnya sudah terjadi ya, sudah terjadi, tapi kan tidak efisien karena harus melalui Palembang atau melalui Jakarta gitu ya. Nah justru yang diinisiasi Pak Gubernur Lampung adalah transportasi langsung itu sehingga lebih efisien dan lebih banyak produk-produk Lampung yang bisa dipasarkan ke Bangka Belitung. Nah jadi selain MOU antar gubernur, pada saat itu juga ditandatangani perjanjian kerjasama antara dua BUMD. Kalau dari kita itu PT Wahana Raharja, kemudian dari Belitung itu Bangka Belitung itu Bumi Bangka Belitung Sejahtera, PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Nah, itu sudah disepakati akan melakukan perdagangan terutama memang komoditi pangan. Jadi kalau kita bandingkan potensi Lampung dan potensi Bangka Belitung, Lampung itu sangat kaya dengan produk-produk pertanian ya, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan. Kalau Bangka Belitung itu potensinya di perkebunan lada putih, muntok itu, kemudian pertambangan, timah, pariwisata sebagai salah satu destinasi utama nasional, kemudian juga memang ini dia laut ya, produk-produk laut memang hampir sama lah dengan kita. Kalau produk laut karena mereka memang kepulauan gitu ya. Nah, jadi selama ini Bangka Belitung itu mendapatkan beras, gula gitu ya, minyak, kemudian telur, sapi itu dari Lampung, Palembang, dan Jakarta memang ya. Nah, ke depan yang ingin kita upayakan adalah adanya transportasi laut, tol laut itu kalau memang dermaga itu yang di Mesuji belum bisa diaktifkan dalam waktu singkat, itu dari Pelabuhan Panjang. Dari Panjang langsung ke Bangka dan Belitung gitu. Oke. Berarti artinya baik industri maupun perdagangan dua-duanya gitu ya Bu, yang akan dikerjasamakan dengan Bangka Belitung atau lebih ke sektor komoditi pertaniannya? Komoditi pertanian, selain perdagangan adalah investasi dan pariwisata tentunya ya. Mungkin kalau kapal itu untuk orang dan barang, maka mungkin banyak orang Lampung akan berwisata ke Bangka Belitung dan sebaliknya, Bangka Belitung ke Lampung. Jadi bunyi MOU-nya itu membangun transportasi laut secara langsung dalam mendukung sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata gitu. Baik, kalau begitu singkatnya Bu, ini akan mulai digaungkan kembali gitu, apakah memang menunggu pandemi berakhir atau memang ini sudah mulai on progress lagi nih? Sudah mulai. Jadi kemarin juga saya sudah kirim kepala bidang saya ke sana untuk ketemu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Babel. Mungkin untuk tahap awal kita akan mulai dengan beras dan gula. Oke, beras dan gula. Baik, terima kasih Ibu Elvira sudah hadir di iNews. Tentunya kita juga berharap mudah-mudahan kerjasama dengan Bangka Belitung ini bisa berjalan lebih luas lagi begitu ya, dan tidak hanya Bangka Belitung, diikuti dengan mungkin provinsi-provinsi lain yang pastinya membantu juga komoditi Lampung untuk bisa terus ekspor begitu ya Bu ya. Dan pemirsa, Provinsi Lampung memiliki lokasi yang strategis karena berada di pintu gerbang Pulau Sumatera. Dan tentunya pembangunan-pembangunan yang ada di Lampung ini menunjang untuk bisa Lampung terus melakukan ekspor dan juga melakukan pembangunan baik IKM, perindustrian maupun perdagangan. Dan baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Elvira sekali lagi selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang sudah hadir, dan saya Erika Widyasuti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Erika, terima kasih, pemirsa. Bu.